layar kaca pernah menjadi dunianya. Setiap malam, jutaan pasang mata terpaku pada kisah-kisah yang ia perankan, menjadikan ruang keluarga di pelosok negeri saksi perjalanan kariernya. Televisi bukan sekadar hiburan, tapi jendela yang mempertemukan Verrell Bramasta dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Wajah Verrell Bramasta begitu akrab bagi pemirsa televisi, terutama penikmat FTV. Senyumnya, gaya bicaranya, dan perannya yang selalu memikat, membuatnya menjadi idola generasi muda. Ia tumbuh bersama penonton, menjadi bagian dari cerita sehari-hari mereka. Ia adalah pangeran dalam berbagai cerita cinta remaja, hidup di tengah gemerlap dunia hiburan. Popularitas dan sorotan kamera seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang terlihat, keinginan untuk memberi makna lebih pada hidupnya. Namun, di balik semua kilau itu, ada panggilan lain yang perlahan menggema di hatinya, berbuat lebih, melayani lebih luas, menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah popularitas cukup untuk membuat perubahan nyata? Verrell memutuskan menapaki jalan berbeda, dunia politik. Keputusannya meninggalkan zona nyaman mengejutkan banyak pihak, termasuk para penggemarnya yang selama ini mengenalnya sebagai aktor. Ia sadar, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Ia menukar skenario FTV dengan naskah undang-undang, dialog cinta dengan perdebatan kebijakan publik. Kini, ia belajar memahami kebutuhan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan mencari solusi nyata untuk berbagai persoalan. Transformasi ini buah dari perenungan panjang dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Ia menyadari, menjadi figur publik bukan hanya soal popularitas, tapi juga soal kontribusi nyata bagi bangsa. Popularitasnya kini jadi modal membawa perubahan positif, bukan sekadar menghibur, tapi menjadi penyambung lidah rakyat. Ia ingin membuktikan bahwa anak muda juga mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan penting. Panggungnya kini ruang rapat parlemen dan lorong-lorong desa di daerah pemilihannya. Ia hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan dan harapan mereka, serta memperjuangkan aspirasi hingga ke tingkat nasional. Di Komisi X DPR RI, ia mulai belajar, beradaptasi, dan menyuarakan gagasan segar. Setiap hari adalah proses pembelajaran, dari memahami regulasi hingga membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Dari aktor, Verrell kini memerankan peran terpenting, menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Ia membuktikan bahwa transformasi sejati adalah tentang keberanian untuk berubah, dan tekad untuk mengabdi demi masa depan yang lebih baik bagi semua. Karawang, lumbung padi nasional, kini jadi latar baru bagi Verrell Bramasta. Di tengah hamparan sawah yang membentang luas, kehidupan desa berjalan dengan ritme yang tenang namun penuh harapan. Karawang bukan sekadar simbol ketahanan pangan, tapi juga cerminan perjuangan masyarakat desa yang tak pernah lelah menjaga tradisi dan alam. Kali ini, Verrell hadir bukan lagi sebagai aktor di layar kaca, bukan lagi syuting FTV, tapi sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membawa amanah besar dari masyarakat. Ia datang dengan peran baru, membawa tanggung jawab yang jauh lebih berat, menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara. Kunjungan ke Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, adalah bagian dari Kundapil, momen penting untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Di balai desa, Verrell duduk bersama petani, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencoba memahami kebutuhan nyata di lapangan. Ia ingin memahami tantangan petani dan warga desa menghadapi perubahan iklim yang semakin tak menentu. Kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem kini menjadi ancaman nyata bagi hasil panen dan kesejahteraan warga. Dulu, ia menciptakan ilusi cerita di layar kaca, kini ia menghadapi realita yang jauh lebih kompleks. Setiap langkah di pematang sawah adalah pengingat bahwa tugasnya kini adalah memperjuangkan kehidupan nyata masyarakat. Dialognya kini tentang gagal panen, pupuk langka, dan harga jual hasil tani yang tak menentu. Ia mendengar langsung cerita petani yang berjuang di tengah keterbatasan, berharap ada perubahan nyata dari kebijakan pemerintah. Di sela-sela kunjungan, Verrell juga menyapa anak-anak desa yang bermain riang di sawah. Ia mendengar harapan mereka tentang masa depan, tentang sekolah, dan cita-cita yang ingin mereka raih. Bagi warga, kehadiran anggota DPR RI muda dari dunia hiburan adalah peristiwa istimewa. Mereka menyambut Verrell dengan antusias, berharap kehadirannya membawa angin segar dan perubahan positif. Namun yang terpenting adalah substansi kunjungannya,
membawa program penting dari Kementerian Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadi harapan baru bagi petani dan warga desa. Program ini diharapkan menjawab keresahan masyarakat desa, mulai dari akses pendidikan, bantuan pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap penjelasan yang diberikan Farrell menjadi titik awal perubahan yang diharapkan. Kunjungan ke Karawang menandai babak baru pengabdian Farrell. Ia meninggalkan desa dengan harapan besar, membawa pesan dan aspirasi warga untuk diperjuangkan di parlemen. Ia datang bukan untuk popularitas, tapi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah awal dari sebuah misi baru, membangun masa depan desa bersama masyarakat Karawang. Dalam kunjungannya ke desa, Farrell Bramasta membawa misi penting, memperkenalkan dan meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa, atau IRID. Acara ini menjadi sorotan utama karena IRID diharapkan menjadi alat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. IRID adalah peta panduan inovatif yang membantu desa-desa memahami risiko iklim secara spesifik di wilayah mereka. Dengan IRID, masyarakat desa dapat melihat gambaran jelas tentang ancaman yang mereka hadapi, mulai dari cuaca ekstrem hingga perubahan pola musim. Di Karawang misalnya, perubahan iklim bukan sekadar isu global, tapi sudah menjadi ancaman nyata yang dirasakan langsung di ladang dan sawah. Para petani di sini harus berhadapan dengan ketidakpastian yang memengaruhi hasil panen mereka. Musim yang tak menentu, banjir yang datang tiba-tiba, dan kekeringan yang berkepanjangan kini menjadi tantangan sehari-hari. Semua ini mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. IRID mengumpulkan data iklim, sosial, dan ekonomi secara detail. Data ini kemudian diolah untuk menghasilkan indeks kerentanan desa, sehingga setiap desa bisa mengetahui seberapa besar risiko yang mereka hadapi dan faktor apa saja yang memengaruhinya. Dengan informasi dari IRID, desa dapat merancang strategi adaptasi yang lebih tepat sasaran. Contohnya, membangun embung untuk menampung air saat musim hujan, menanam varietas padi tahan kering, atau membuat rencana darurat menghadapi bencana. IRID mendorong desa untuk tidak lagi hanya bereaksi setelah bencana terjadi, tetapi mulai mengambil langkah proaktif dalam menghadapi perubahan iklim. Pendekatan ini membuat desa lebih siap dan tangguh. Farrell Bramasta berkomitmen penuh untuk mengawal implementasi IRID di daerah pemilihannya. Ia aktif berdialog dengan masyarakat dan pemerintah desa agar program ini berjalan efektif. Harapannya, setiap desa di Karawang dan sekitarnya bisa menjadi lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Farrell hadir di Desa Mulyasari bukan sekadar tamu seremonial, tapi jembatan antara suara desa dan pusat kekuasaan. Ia turun langsung, mendengar keluh kesah dan harapan warga. Diskusi yang terjadi tulus, bukan rekaan. Ia menyerap aspirasi sebagai amanah, bukan sekadar data. Farrell juga berperan sebagai edukator, menjelaskan isu iklim dengan bahasa sederhana. Ia membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Komitmennya membawa catatan dari desa ke rapat-rapat Komisi X. Inilah fungsi representasi sejati menjadi suara bagi yang tak terdengar. Di tengah diskusi pertanian, Farrell melempar gagasan visioner desa wisata berbasis pangan lokal. Setiap desa punya keunikan, dari padi Karawang hingga kuliner khas Purwakarta dan Bekasi. Tujuannya membangun kemandirian ekonomi desa dari akarnya. Desa wisata memberi nilai tambah, dari hasil panen jadi produk kuliner dan pengalaman wisata. Strategi ini memperkuat identitas pangan lokal dan melestarikan kearifan budaya. Farrell dorong kolaborasi pemerintah desa, pelaku usaha, dan akademisi. Jaringannya di Komisi X dimanfaatkan untuk pelatihan dan bantuan ke desa. Visi ini mengubah desa dari objek menjadi subjek pembangunan. Pembangunan desa adalah pekerjaan besar dan kompleks, tak bisa diselesaikan satu sektor saja. Farrell menekankan pentingnya sinergi lintas sektor pangan, iklim, pendidikan, pariwisata saling terkait. Solusi harus terintegrasi, melibatkan banyak pihak. Pendidikan penting untuk membangun generasi petani modern dan inovatif. Ketahanan pangan juga soal gizi, bukan hanya ketersediaan beras. Sinergi kementerian dan sektor swasta jadi kunci investasi SDM masa depan. Farrell dorong kemitraan CSR dan kelompok kerja desa untuk pembangunan bersama.
Visi gotong royong jadi fondasi perubahan di dapilnya. Kehadiran Farrell di politik nasional membawa warna baru dan harapan. Ia membuktikan anak muda bisa jadi subjek perubahan, bukan sekadar pengkritik. Fokusnya pada isu kerakyatan dan perubahan iklim menunjukkan kedewasaan politik. Ia memilih isu fundamental, bukan sekadar populer. Popularitasnya jadi modal sosial untuk menyebarkan pesan positif. Ia mengajak generasi muda peduli dan terlibat dalam politik. Kehadirannya di DPR RI adalah representasi generasi milenial dan Gen Z. Suara dan cara pandang generasi muda kini ikut menentukan masa depan Indonesia. Kunjungan Farrell ke Desa Mulyasari mematahkan stigma seremoni tanpa tindak lanjut. Dampaknya terasa langsung, warga lebih sadar pentingnya isu iklim. Peluncuran IRID memberi semangat baru bagi pemerintah desa. Dialog langsung membuka saluran komunikasi yang sebelumnya jauh. Warga kini merasa punya perwakilan yang peduli dan siap memperjuangkan aspirasi mereka. Gagasan desa wisata mulai memantik inisiatif baru di tingkat desa. Kehadiran Farrell menabur benih gagasan yang bisa tumbuh jadi pohon ekonomi desa. Ia menjadi katalisator perubahan, menyalakan semangat masyarakat untuk berinisiatif. Perjalanan Farrell dari panggung hiburan ke desa adalah kisah transformasi dan pengabdian. Ia memilih menggunakan popularitasnya untuk tujuan lebih besar, pelayanan. Perjuangan membangun desa mandiri adalah maraton, bukan sprint. Langkah kecil di Mulyasari bisa menginspirasi ribuan langkah serupa di seluruh Indonesia. Setiap orang punya peran sekecil apapun untuk masa depan lebih baik. Farrell menunjukkan politik bisa ditempuh dengan integritas dan kepedulian. Sebuah langkah kecil di Karawang untuk perubahan besar bagi bangsa.